sosok anak muda yang punya jiwa pebisnis. Selain itu dia emang saya baca profilnya dari SMA dia emang udah bisnis dan dia itu seorang pemimpin yang baik, percaya kepada karyawannya. Nilai positifnya karena Pak Hamzah ini owner yang pengusaha muda yang semangatnya itu bagus sekali untuk dicontoh kepada generasi muda sekarang. Di usia 19 tahun dia take over bisnis seseorang, bisnis bimbingan belajar, dan sekarang sudah ada lebih dari atau kurang lebih 44 cabang bimbingan belajarnya. Hebat sekali, usianya masih muda. Langsung aja saya panggil Hamzah Izul Haq atau Hamzah. Apa kabar Hamzah? Sehat? Silakan duduk. Iya. Bener nggak tadi aku bilang mulai di umur 19 tahun? 18. 18 tepatnya. 2010. 2010, jadi 4 tahun lalu ya. Iya, Jadi 18 tahun ngambil take over bisnis. Take over, Siapa bisnis temen? Iya, teman dia foundernya. Heeh. Kemudian ada di cabang daerah Johar Baru Jakarta Pusat, ada yang pengen di take over, terus aku take over. Itu dari dulu muridnya awalnya 180, sekarang udah 300, dan dari tempo 4 tahun itu take over lagi sampai sekarang. Take over terus sampai Iya. sekarang akhirnya sudah ada yang kamu pegang berapa? 44 bener nggak sih? 44 itu franchise-nya. Franchise, Tapi yang oh. punya pribadi ada 5 cabang. Oh wow, jadi ada franchise-nya juga. Di saat usia 18 tahun itu kamu memutuskan untuk take over itu kenapa? Dan bisnis bimbingan belajar apa yang ada di pikiran kamu pada Jadi saat kan itu? sebelumnya udah mulai jualan dari SMA kelas 1 gitu kan, jualan roti, jualan buku pelajaran sekolah, jualan jual pulsa macem-macem lah. Jiwa pengusaha itu sudah ada gitu lah. Ya kebetulan suka baca buku-buku biografi orang sukses, Oke. kan? Suka baca buku bisnis, baca buku motivasi. Jadi secara nggak langsung itu mindsetnya terbentuk gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. habis itu dari situ dapat peluang kelas 2 SMP, habis ikut kelas 2 SMA itu setelah ikut seminar bisnis. Itu kan antar pelajar dan ditawarin pas sama rekan gitu kan. Dikasih prospektus. Itu harga 175 juta. Dan waktu itu ada tabungan dari jualan macam-macam lah ya, 5 juta. Dari jualan kamu yang sebelumnya Ya, itu tabung di-saving. gitu Oke. kan. Ada 5 juta, masih kurang 170. Nah, terus 70 jutanya pinjam sama orang Kurangnya tua. banyak juga ya. Terus 70-nya pinjam sama orang tua, terus dipinjemin. Nah, 100 jutanya masih kurang kan tuh. Coba cari pinjam-pinjam sana sini, akhirnya nggak dapat gitu kan. nggak dapat. Mikir gimana caranya, akhirnya coba nego sama yang yang pemilik sebelumnya, bisa nggak aku cicil dari keuntungan bimbel itu per semester. Jadi keuntungan bimbel per semester itu misalnya bersihnya 50 juta. Nah 25 jutanya itu untuk diputar lagi, Oke. 25-nya itu untuk bayar angsur gitu loh. Dan itu berhasil sekarang sudah beres semuanya. 2012 kelar. 2012 kelar. Kelar. Hebat, kagum sekali aku. Dan sekarang kamu juga jadi motivator juga ya? Jadi Ya, bener ya? roadshow ke kampus-kampus. Ke kampus-kampus gitu kan. Diundang untuk sharing lah gitu. Untuk sharing pengalaman kamu. Pengalaman gimana tips, trik berbisnis, gimana sih cara memulai dulu dan sebagainya. Gitu. Jadi yang penting adalah memulai dulu, punya tabungan, kalau nggak cukup harus berani dan harus pegang omongan ya, Iya. akan dibayar kapan. Kalau nggak orang nggak percaya, Iya dong, susah lagi bikin jaga bisnis. kepercayaan. Ya, jaga kepercayaan. Sekarang ada bisnis baru lagi, Sofa Bed katanya. Iya, Sofabet. Di Agustus 2011 aku take over lagi, bekerja sama rekan itu kan untuk sama-sama ngembangin perusahaan Sofabet itu kan, jadi produksi bantal, guling, kasur itu ada di daerah Tangerang. Oh gitu, itu dari beberapa tahun lalu ya? Dulu pemasarannya baru daerah Tangerang, terus aku coba ajak kerjasama, terus distribusinya diperluas, sekarang udah sampai Jawa, Sumatera sama Kalimantan. Umur kamu berapa sih sekarang, boleh tahu? Sekarang 21 tahun 93. Hebat, 2193, aku belum lahir. 21 sudah ada bisnis ini itu, punya franchise dan lain sebagainya. Sekarang aku mau kasih kamu beberapa situasi ya. Mungkin bisa kamu kasih tahu ini bisnis apa yang bisa dimulai ya. Nih yang pertama nih, targetnya anak SD ya, anak sekolah dasar, modalnya 30 juta. Kira-kira bisnis apa? Bisa privat. Les privat? Privat, PAUD. ya kan? Oke. Terus Usia dini ya. Terus bisa jualan sepatu, Sepatu. kaos itu kan. Oke, clothing ya, mulai clothing line. Oke.
Misalnya targetnya di area kampus modalnya 50 juta. Fotokopian. Fotokopian? Biasanya kampus fotokopian. Oh iya, tapi bersaing sama yang lain dong fotokopian. Ya itu makanya kita link ya biasanya. Biasanya kalau itu kan kita bilang sama temen, sama gua aja ntar gua kasih diskon segala macam. Oh iya, iming-iming diskon ya. Satu lagi ya, di New York modalnya 5 juta rupiah aja. Pindah ke New York, bikin bisnis di Times Square ya, tuh di tengah-tengah di pusat tuh modalnya 5 juta rupiah. Bisnis apa ya? Tahu Sumedang bisa nggak ya? 5 juta ya. 5 juta. Teh tarik lah. Jadi broker aja. Jadi broker? Jadi di New York sana? Iya, misalnya ada kita bantu jualin orang gitu kan. Bilang, aku mau bantu jualin itu kan. Nanti selisihnya kita ambil. Kita ambil, oh bisa contoh, ya? Misalnya misalkan kaos gitu kan. Oke. Atau sepatu atau buku gitu kan. Dia jual misalkan harganya 20 US. Oke, kita dolar. Jual 23. Oh 25, ya bisa. Aku kepikirannya tahu Sumedang. Hamzah, terima kasih sudah sharing di sini. Semoga sukses bisnis kamu. Amin. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Oke, Ya, makasih. sehat terus. Dan ini ada oleh-oleh. Nah, ini bisa dibisnisin nih. Oh, kebalik nih. Iya, dibisnisin ya. Bilang Boleh, nonton boleh. acara ini nanti Terjual di Twitter deh ntar. jual di Twitter. Laku pasti. Oke, pasti ya. Aku 15% ya. Oke. Oke, jangan kemana-mana. Masih ada tamu yang lain. Tetap di Sarasehan. Terima kasih Hamzah. Jadi nanti kalau kita salah kita dihukum. Seperti kamu kalau makannya berantakan nanti Nana gak akan kasih permen. Aku di penjara. Kok kamu tahu penjara? Di mana Oh, iya. belajarnya?